Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Plered, yang saya hormati seluruh rekan, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Plered, yang saya hormati seluruh panitia pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Plered, dan yang Ibu sayangi, siswa-siswi peserta pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Plered. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam acara pesantren Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa bertemu, walaupun dalam keadaan tidak tatap muka tetapi melalui jaringan internet. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita lantunkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hanya karena beliaulah kita telah terbawa dari dulunya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bukan hanya terang karena lampu, melainkan terang karena ilmu. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan tahun ini, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan satu judul, yaitu Tabayyun Melawan Hoax. Pengertian tabayyun. Tabayyun sendiri berasal dari kata perintah, atau kita bisa mengistilahkan dengan kata fi'lul amr. Fi'lul amr itu adalah kata perintah yang berarti jelaskan. Jadi tabayyun tersebut artinya jelaskan. Kemudian selanjutnya pengertian dari hoax. Hoax sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti berita bohong. Ya, hoax ini juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang biasanya disebut menjadi hoax. Kemudian menurut Wikipedia atau Ibu salin ini dari situs Wikipedia, bahwasannya berita hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax sendiri merupakan sebuah pemberitaan palsu di mana adanya sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembacanya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita yang ia sampaikan adalah palsu. Sehingga judul Ibu tadi yang disebut Tabayyun Melawan Hoax berarti kita wajib untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya dalam memerangi berita bohong. Nah, anak-anak yang suka termakan oleh hoax harus bertabayun ya. Jika tahu, Bu, bagaimana cara mengetahui bahwasannya berita tersebut termasuk ke dalam hoax? Nah, di sini Ibu juga akan membawakan jenis informasi hoax ya. Jenis-jenisnya ada 7 macam, yaitu yang pertama fake news. Disebut fake news atau bahasa Indonesianya berita bohong. Berita ini biasanya berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita.
Biasanya penulis berita bohong menambahkan hal yang tidak benar dan teori persekongkolan makin aneh, makin baik dia sebut. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. Ya, ini harus hati-hati karena orang yang membuat fake news atau berita bohong ini memang dia bertujuan semakin aneh berita yang dia ucapkan atau dia tulis, maka menurut dia itu semakin baik. Kemudian jenis hoax yang kedua adalah clickbait. Clickbait ini disebut sebagai tautan jebakan. Tautan yang diletakkan secara strategis dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten ini di dalam tautan ini sesuai fakta, namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca. Nah, ternyata clickbait ini juga termasuk ke dalam hoax. Biasa kan kalian kalau misalkan memasuki sebuah situs internet, kemudian kalian membaca sesuatu yang ternyata setelah kalian klik, kalian masuk ke dalam suatu konten, kemudian ternyata dialihkan lagi ke konten lainnya. Karena apa? Karena mungkin awalnya kalian termakan oleh judul yang berlebihan dan kalian melihat gambar yang menurut kalian itu menarik. Dan hati-hati ya, jenis informasi ini berarti merupakan atau termasuk ke dalam hoax. Kemudian yang ketiga, bias konfirmasi. Bias konfirmasi ini merupakan suatu kecenderungan untuk menginterpretasi kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Ya, yang ini hati-hati ya. Ini biasanya ada orang selanjutnya yang menyampaikan. Contohnya gini. Contohnya si A membuat berita hoax. Kemudian si B ikut-ikut menjabarkan kejadian yang baru disampaikan si A sebagai bukti kalau misalkan supaya orang-orang itu mempercayai si A atau berita yang disampaikan oleh A. Nah, biasanya ya yang berdiri menjadi si B ini adalah orang-orang yang memang kurang pengetahuan. Tapi dia sudah percaya oleh si A sehingga dia menyampaikan kepada si C, si D, si E. Ya, itu dia yang dinamakan bias konfirmasi. Kemudian selanjutnya, informasi hoax yang keempat adalah misinformation, di mana informasi yang salah atau tidak akurat terutama ditujukan untuk keperluan menipu orang lain. Ini hati-hati ya, berarti dia memang sudah ada niatan. Jadi si pembawa berita hoax ini memang sengaja memiliki niatan untuk ditujukan menipu. Siapa yang tahu kalau misalkan jenis hoaxnya ini menipu? Ya, yang tahu pasti adalah si pembuat berita tadi. Nah, kemudian yang kelima ada yang disebut satire. Nah, ini dikatakan sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti Saturday Night Live dan This Hour Has 22 Minutes. Nah, maksudnya itu ada di acara TV tersebut ya. Maksudnya gini. Jadi, seseorang sudah menonton. Nah, sudah menonton suatu acara, kemudian dia melakukan konfirmasi humor ya, di mana humornya ini terlalu membesar-besarkan, mengkomentari kejadian yang sedang hangat. Nah, ini siapa yang tahu tentang kebohongan ini? Ya, pasti yang tahu adalah penulis tersebut.
Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah pembaca. Apa yang disebut, apa yang dituliskan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis informasi hoax yang termasuk ke dalam kategori false truth atau pasca kebenaran, di mana kejadian emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Nah, ini harus hati-hati ya. Pasca kebenaran ini sangat sering terjadi ya. Jadi gini, ada seorang penulis atau ada seorang yang membawa berita hoax. Dia sebenarnya tahu kalau misalkan dia menulis dengan gaya yang memancing emosi pembaca secara berlebihan, maka opini-opininya itu akan laku terjual, ya. Dan inilah yang disebutkan ke dalam kategori post-truth. Ini harus hati-hati. Kemudian selanjutnya, ada jenis informasi hoax yang disebut sebagai propaganda. Propaganda ini merupakan aktivitas menyebarluaskan informasi fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Harus hati-hati ya. Karena gini, karena pembaca yang telah termakan oleh berita hoax, ada yang kategori pembacanya itu memang langsung memakan apa yang dia baca, ya. Nah, ketika pembaca yang memakan apa yang dia baca tanpa mencernanya, kemudian dia menginformasikan ke orang lain lagi, maka terjadilah penyebaran jenis informasi hoax ini. Dan seseorang yang memang berniat untuk atau berniat melakukan propaganda, memang dia akan menuliskan informasi bentuknya seperti kadang fakta, kadang argumen, kadang gosip. Nah, tetapi isinya sebenarnya setengah kebenaran. Siapa yang tahu? Sebenarnya yang tahu dianya sendiri yang memang menuliskan informasi hoax. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah pembaca. Pembaca yang seperti apa? Pembaca yang memang langsung mempercayai bahwa informasi tersebut sebenarnya nyatanya benar, ya. Oke. Seperti itulah jenis informasi hoax. Kemudian, itu baru jenis. Anak-anakku yang ibu sayangi. Selanjutnya ada jenis hoax yang berkembang saat ini. Ya, kalau tadi mah termasuk jenis, tetapi kalau sekarang yang sedang berkembang dan mewabah atau yang biasa kita temui saat ini. Yaitu yang pertama, yang disebut sebagai hoax virus. Nah, hoax virus ini biasanya dikembangkan oleh hacker. Dia melakukan penyebaran lewat email atau aplikasi chatting, ya. Hoax jenis ini biasanya berisi tentang virus berbahaya di komputer atau smartphone. Padahal sebenarnya komputer kita atau smartphone kita tidak terinfeksi, ya. Jadi ini nih, ada kegiatan-kegiatan hacker ya yang memang iseng juga. Isengnya karena apa? Karena sebenarnya si hacker tersebut membuat suatu virus yang notabene virusnya sebenarnya tidak bisa merusak komputer, smartphone, atau gadget yang lainnya, tetapi dia menyebarkan berita lewat email atau lewat aplikasi chatting seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Dia mengatakan kalau misalnya virus yang dia buat itu berbahaya, maka yang seperti itulah termasuk ke dalam jenis hoax juga. Kemudian yang kedua yang berkembang saat ini biasanya hoax kirim pesan berantai. Nah, siapa yang pernah mengalami? suka ada ke kita misalnya lewat WhatsApp, ternyata dikatakan bahwasannya kita sedang mendapatkan pesan, dan pesan tersebut si pengirim mewajibkan untuk melanjutkan pesan ke beberapa temannya, dan di akhir pesannya disebutkan bahwasannya pesan tersebut mengandung hadiah, atau pesan tersebut jika tidak disampaikan ke beberapa teman yang lain atau jika berhenti di kamu, maka kamu akan celaka.
Nah, atau akan mengalami hal buruk. Pernah mengalami hal tersebut? Itu hati-hati. Karena kalau ketahuan itu termasuk hoax juga ya. Hoax kirim pesan berantai. Harus hati-hati itu. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan hoax urban legend. Urban legend ini termasuk ke dalam hoax soal cerita. Ceritanya cerita yang dia buat seram, cerita seram tentang suatu tempat, atau cerita seram tentang suatu benda, atau cerita seram tentang kegiatan tertentu. Nah, tujuan si pembuat cerita seram tersebut ya, dia ingin mengimbaskan negatif pada si pembaca atau pada si pendengar ya. Nah, dia juga ada nih kecenderungan si pembuat tadi, misalnya dia menyebutkan cerita hoax tentang kalau suatu tempat atau kalau seseorang yang jualannya si A, satenya si A itu ternyata dia memakai pesugihan. Nah, akhirnya si pendengar berita tersebut akhirnya mulai menjauhi, oh saya tidak mau makan di situ, di sate tersebut karena itu orangnya memakai pesugihan. Nah, padahal belum tentu itu benar ya. Maka itu yang termasuk ke dalam hoax urban legend ya. Sehingga orang yang digosipkan tersebut sampai ternyata tidak bisa berjualan lagi karena omsetnya menurun. Nah, berita urban legend tersebut atau hoax urban legend tersebut juga mirip-mirip dengan istilah black campaign ya. Kemudian selanjutnya, jenis hoax yang berkembang saat ini ada juga yang mengatakan Anda mendapatkan hadiah gratis ya. Dan ternyata modusnya itu untuk penipuan online. Nah, biasanya oknum penipu itu mengirimkan pesan berupa broadcast atau pop-up message. Nah, di dalamnya ada isinya bahwasannya Anda mendapatkan hadiah gratis. Nah, kemudian selanjutnya silahkan Anda mengisi data diri misalnya. Terus setelah itu silahkan Anda mengisi beberapa survei di internet. Nah, jenis hoax dapat hadiah gratis ini memang tidak membuat korban mengalami kerugian uang. Namun karena si korban tersebut memberikan informasinya melalui atau informasi data dirinya melalui internet, sehingga korban tersebut mendapatkan iklan yang berlebihan melalui email-email. Kemudian hadiahnya tidak datang. Nah, kemudian hoax selanjutnya yaitu tentang kisah menyedihkan. Nah, hati-hati nih. Siapa nih yang suka menyebarkan hoax tentang kisah menyedihkan? Nah, biasanya berupa surat yang berisikan tentang kabar dari seseorang yang tengah sakit, kemudian membutuhkan dana untuk operasi atau pengobatan. Hoax ini sampai menyertakan foto dari Google demi mendapatkan simpati pembaca. Nah, kemudian dalam berita hoax ini ternyata penulis itu menuliskan nomor rekening. Akhirnya korban yang iba tertipu dan mengirimkan beberapa jumlah uang. Kemudian selanjutnya hoax tipe selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Nah, biasanya ini suka kita dengar ya, yang biasanya selebriti alami ya, yang suka disebut kamu kena pasal pencemaran nama baik. Nah, sifat hoax yang seperti ini sifatnya sangat berbahaya anak-anak ya, karena berita palsu tersebut setelah tersebar di dunia maya itu bisa sebenarnya menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Maksudnya apa? Maksudnya ketika korban yang diberitakan misalnya mengalami mental yang memang sedang tidak baik
sehingga dia sendiri mulai stres akibat pemberitaan-pemberitaan yang memang sebenarnya tidak dia lakukan. Oke, anak-anak yang ibu sayangi, hati-hati ya. Ketika kalian melakukan pemberitaan hoax, maka pemerintah telah melakukan suatu ancaman pidana bagi penyebar hoax, di mana perbuatan menyebarkan hoax melalui media komunikasi elektronik ada pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Ya, hati-hati ya anak-anak. Nah, sekarang sampai di sini bagaimana? Ya. Apakah sudah mulai memahami tadi jenis hoaxnya sendiri dan kenapa kita perlu bertabayun melawan hoax? Ya karena ini, karena orang yang dikabarkan berada pada hoax tersebut akan menjadi korban. Ya, kemudian orang yang menyebarkan berita hoax tersebut itu harus hati-hati juga karena akan mendapatkan ancaman pidana. Kemudian selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang yang menyebarkan berita bohong. Nah, dan ternyata ada ya firman Allah Subhanahu wa taala tentang berita bohong. Yang pertama ada di Quran surat An-Nur ayat 11. Di mana di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli amrin minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Di sini anak-anak dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Berarti dari golongan manusia ya. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tetapi seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ini di sini anak-anak, di sini kita bisa ambil. Ini di sini ada kata-kata bahwasannya orang yang membawa berita bohong ini dari golongan kamu juga. Nah, maksudnya di sini berarti sesama manusia yang memang menuliskan atau membawa berita bohong. Nah, di sini redaksi selanjutnya dikatakan jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Ini sebenarnya Allah sedang menurunkan ayat ini bagi korbannya ya. Jadi bagi korban jangan pernah kamu mengira, ini untuk korban ya, berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Kenapa Allah berfirman redaksi yang kedua ini seperti ini ya, berita bohong buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu? Karena sebagai korban yang memang mengalami pemberitaan hoax, maka di sini janganlah terpuruk ya. Janganlah menganggap bahwasanya berita bohong itu membuat kalian semua si korban merasa terpuruk, merasa buruk, merasa frustasi ya. Tetapi kamu harus menjadikan bahwasanya hal tersebut baik bagi kamu.
Bagaimana cara menciptakan atau mewujudkan beritanya baik bagi kita? Ini dengan cara begini. Korban tersebut harus mampu melakukan tabayun ya tentang kebaikan. Tabayun terkait dengan berita hoax tadi gitu. Kemudian selanjutnya tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Maka ini bagi penyebar hoaxnya. Redaksi selanjutnya ditujukan kepada berita hoaxnya. Kenapa di sini dikatakan tiap-tiap seseorang dari mereka? Karena gini, karena ada pusat yang memang dia membuat berita palsu atau si A. Ini berarti yang pusat utama, sumber utama. Ternyata berita palsu tersebut disampaikan kepada si B, ya. Si B itu mendengar dan mempercayai. Kemudian ternyata si B menyampaikan kepada si C. Kemudian si C juga mendengar dan mempercayai. Maka di sini dikatakan tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan. Jika si B menyampaikan kepada C, D, E, kemudian si C menyampaikan kepada F, G, nah, maka di situ akan terjadi dosa ya, perbuatan dosa yang dikerjakan sesuai dengan yang mereka lakukan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar? Berarti ini adalah pusat, itu si A. Dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang sangat besar. Berarti A yang memang dia tahu kalau informasinya bohong, dialah yang akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Kemudian anak-anak selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berita bohong juga dituliskan dalam surat An-Nur ayat 12, yaitu laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu kebohongan yang nyata? Nah, anak-anak, kenapa dikatakan penting bertabayun melawan hoax? Karena kita memang dituntut oleh Allah. Di saat kita mendengar berita bohong, maka kita harus tetap bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Nah, dan kita harus berani mengatakan kalau misalkan berita yang tadi telah disampaikan adalah berita bohong yang nyata. Ya, artinya ini adalah tuntutan Allah untuk apa? Untuk melawan berita hoax. Kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang berita bohong dilanjutkan dalam surat An-Nur ayat 13, yaitu laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idlam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta. Ya. Jadi, anak-anak, orang yang memang mengetahui bahwasannya berita tersebut bohong, pasti dia sebenarnya sudah tahu dalam dirinya kalau misalkan berita yang dia bawakan adalah bohong. Sehingga dia memang tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan saksi yang meyakinkan bahwasannya berita yang dia bawakan adalah bohong. Maka yang seperti ini oleh Allah dianggap orang pendusta. Kemudian selanjutnya,
Masih dalam Quran surat An-Nur ayat 14. Di sini dikatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adabun adzim." Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan ditimpa azab yang sangat besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong. Anak-anak, ya anak-anak, apabila orang yang membawa berita hoax tersebut sudah tidak mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah, maka pastinya orang yang membawa berita bohong tersebut ditimpa azab yang besar akibat yang telah mereka sampaikan tentang berita bohong tersebut. Kemudian masih dalam Quran surat An-Nur ayat 15, di situ dikatakan, "Id talakunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim." Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya, hati-hati ketika datang berita bohong terhadap kita. Awalnya kita mendengar, kemudian mulut kita ikut menyampaikan berita bohong tersebut, maka sesungguhnya ya hal tersebut adalah besar maksudnya besar apanya? Besar tindakan tidak baiknya di sisi Allah. Kemudian selanjutnya masih dalam Quran surat An-Nur ayat 16. Di sini dikatakan, "Walaula id sami'tumuhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim." Dan mengapa tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Allah, ini adalah dusta yang benar. Maka di sini kita memang dituntut untuk memerangi berita hoax, karena berita hoax itu adalah dusta, dan kita sebagai orang mukmin kita harus mampu mengatakan bahwasanya berita bohong itu tidaklah pantas bagi kita untuk menyampaikannya kepada yang lainnya atau meneruskan kepada yang lainnya. Kemudian masih dalam Quran surat An-Nur terakhir ini ayat 19 dikatakan bahwasannya, "Innalladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatun fil ladzina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita atau perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi harus hati-hati ya anak-anak. Bagi kalian yang memang tahu berita itu adalah bohong, maka untuk kalian ada azab yang sangat pedih, dan ini dikatakan oleh Allah ini akan terjadi di dunia dan juga akan terjadi di akhirat. Baiklah anak-anak ibu, para peserta pesantren Ramadan, ibu cukupkan sampai di sini dulu pembicaraan terkait dengan tabayun melawan hoax. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Ibu tutup, unzur makola wala tanzur mankola, yang artinya lihatlah atau dengarkanlah apa yang kalian barusan apa yang ibu ucapkan, dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Karena apa? Karena kebenaran itu datangnya dari Allah.
Ibu tutup ilaliko wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.